Gimana menurut Bapak nih? Gak semangat pagi ini? Belum makan, Pak. Belum makan? Coba ulangi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak? Sehat? Sehat, Pak. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Akmal. Silakan. Ista'in. Iqra doa. Semoga dengan berdoa tadi lancarlah pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian Bapak ingin ambil absen terlebih dahulu. Ika Aulia Putri, Mila Gona Bintang, Jeffrey Manakmal, Septia Yeningsi. Baik, hadir semuanya ya. Hadir, Pak. Ada yang tahu nggak pembelajaran kita pada hari ini apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Kemarin kan udah Bapak bilang minggu kemarin. Lupa, Pak. Lupa. Baik. Malah, tolong Bapak pasang. Kedua yang kita Ya, langsung. Baik, terima kasih kepada Mala dan Tika yang telah menolong Bapak memasak media ini. Baik, materi kita pada hari ini adalah mawaris. Nah, kita masuk kepada pengertiannya, di mana mawaris ini adalah hukum atas ketentuan kewarisan dan ilmu yang mempelajari pembagian warisan menurut prinsip dan syariat agama Islam. Kemudian kita masuk kepada dasar hukum mawaris. Jelaskan tulisan Bapak ini. jelas, Pak. Kepada anak-anak Bapak untuk bacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Sadaqallahul azim. Malah kalau cantiknya lihat di baik. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditentukan. Baik, terima kasih kepada Mala yang telah membacakan artinya. Kemudian kita masuk kepada tujuan mempelajari ilmu mawaris ini. Kepada Septia, tolong baca. Tujuan mempelajari mawaris yang pertama, pembagian harta dengan adil. Kedua, memberikan kejelasan harta. Ketiga, mencegah perselisihan. Keempat, mengatur yang berhak dapat waris. Kelima, menyajikan
Nah, baik. Di dalam tujuan-tujuan ini tadinya fikah telah melihat neneknya mewariskan kepada harta kepada ayahnya. Nah, setelah melakukan mewaris, apakah yang tujuan ini terlaksanakan oleh keluarga Tika? Tercapai, Pak. Seperti pembagian harta yang adil. Dibagi sesuai dengan ketentuan masing-masing. Nah, baik. Kemudian malam setelah melaksanakan warisan tadi, apakah yang tujuannya ini tercapai oleh keluarga malam? Ada Pak Nah, yang mencegah perselisihan mencegah perselisihan dari kekeluargaan, jadinya nggak berselisih. baik. Nah, terima kasih malam. Nah, ketika kita mempelajari ilmu mewaris, berarti ada tujuannya di balik itu semua. Nah, ketika melakukan mewaris, tentu kita menjadi atau bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan syariat agama Islam. Contohnya pembagian harta dengan adil. Kalau tidak ada mewaris, tidak ada dasar hukumnya ini, jadi keluarganya itu akan seenak-enaknya saja. Kekacauan lah datang dari keluarganya itu dalam pembagian harta yang ditinggalkan oleh ahli waris. Kemudian memberikan kejelasan harta. Jadi hartanya itu jelas kepada orang-orang yang diberikannya. Contohnya kepada anaknya, kepada kerabatnya yang dekat, gitu kan. Nah, kemudian mencegah perselisihan. Dengan ada mewarisnya ini, tentu telah terstruktur dengan baik sehingga dapat menyebabkan tidak adanya perselisihan di antara keluarga itu. Jadi teratur keluarga itu untuk menerimanya. Nah, kemudian mengatur yang berhak dapat warisan. Nah, kemudian yang ada di Quran surah Nisa ini tentu telah mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan itu. Contohnya tadi laki-laki yang saudara atau anak-anaknya, kemudian perempuan juga gitu, dan kerabatnya. Nah, kemudian menyajikan info ahli waris. Menyajikan info ahli waris ini orang-orang yang menerima itu harus pasti dari keluarga tersebut gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada manfaat ilmu mawaris. Tolong Akmal baca. Manfaat ilmu mawaris. Yang pertama, kesejahteraan keluarga. Yang kedua, menghindari konflik. Yang ketiga, mengelola harta dengan adil. Yang keempat, menjaga keharmonisan keluarga. Yang kelima, pembagian harta terstruktur. Yang keenam, keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, baik, terima kasih Akmal. Di mana ada juga manfaat ilmu mawaris ini untuk kita pelajari. Tentu tidak jauh beda dengan tujuannya tadi, manfaatnya ini. Yang pertama, kesejahteraan keluarga. Tentu jikalau harta nenek atau kakeknya banyak, jadi juga dari yang tidak punya harta untuk anak-anak tadi, maka harta yang dari nenek atau kakek atau orang tuanya tadi dibagikan kepada anaknya tadi yang tidak mempunyai harta. Jadi dapat sejahtera lah keluarga tersebut yang tidak ada harta menjadi ada harta. Kemudian menghindari konflik tadi sama dengan mencegah perselisihan di antara keluarga tadi, di mana menghindari konflik itu tentu pembagian warisan itu sudah jelas atau sudah diberikan kepada siapa saja, dan terjadilah atau tidak adanya cekcokan di antara keluarga tadi karena telah dibagi sesuai dengan syariat Islam. Kemudian mengelola harta dengan adil itu sama dengan pembagian harta dengan adil tadi, di mana harta itu harus adil diberikan kepada anak-anaknya atau kerabatnya yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Nah, kemudian menjaga keharmonisan keluarga itu sama dengan menghindari konflik tadi lah, menjaga keharmonisan itu. Dari yang misalnya udah dapat nih pembagian warisan semuanya,
Nah, kemudian dari yang tadinya tidak ada bunyi-bunyi atau tidak ada ngobrol-ngobrol sama kerabatnya atau sama saudaranya, nah sekarang ada hartanya itu, nah itu jadi ngobrol-ngobrol, kemudian ada yang dibicarakan lah tentang warisan ini. Nah kemudian pembagian harta ini terstruktur. Nah pembagian hartanya ini tentu yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu pembagiannya itu ada yang 1/2. Itu tolong nanti itu tugas kita untuk mencari dalil pembagian harta warisan. Kemudian yang ke-6, keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, di sini kita dapat ambil manfaatnya juga dari ilmu mawaris ini. Tentu keseimbangan dunia dan akhirat, di dunia juga terlaksana, di akhirat juga kita mendapatkan pahala nantinya. Kemudian kita masuk kepada pihak-pihak dalam mawaris. Pihak-pihak dalam mawaris ini ada 3. Tolong Tika bacakan. Pihak-pihak dalam mewaris: 1. Pewaris atau pemilik harta, 2. Ahli waris yang menerima warisan, 3. tirka atau harta warisan. Harta warisan. Nah, sudah jelas pihak-pihak dalam mawaris ini. Yang pertama itu ada pewaris, di mana pewaris ini adalah pemilik harta atau orang yang meninggal dunia yang ingin memberikan hartanya kepada ahli waris atau yang menerima warisan. Kemudian tirkanya ini adalah harta. Harta ini bisa bermanfaat lah bagi anak-anaknya, tapi harta ini harus banyak, karena kalau sedikit tentu tidak ada yang diberikan kepada anak-anaknya. Paham? Nah, kemudian prinsip ilmu mawaris. Tolong Setia, Cak. Penerapannya dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam, berarti mendapat 2 kali lipat dari perbuatan. Nah, ini tadi juga termasuk kepada pembagian harta yang terstruktur ya, prinsip-prinsip mawaris ini. Nah, kemudian tampaknya anak bapak kurang bersemangat dalam belajar. Tadi mungkin ada butuh penyegaran atau pendinginan lah. Nah, bapak minta kepada kita semua untuk melakukan ice breaking. Nah, kita akan melakukan tepuk semangat. Gimana caranya malah? Malah tahu belum? Nah, silakan. Nah, malah ke depan pimpin temannya. Ayo. Nah, perhatikan malah ya. Nah, Pak. Nah, silakan malah. Ayo. Mas. Tiga. Nah, perhatikan. Malah jangan ketawa. Ikuti, Pak. Ikuti. Baik teman-teman, tepuk semangat. Semangat. Ulang lagi tiga. Lagi, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bravo. Sudah kita semua. Nah, baik. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian Bapak minta kepada anak-anak Bapak untuk ini kelompok 1 ya. Ini LKPD-nya, ini kelompok 2. Tadi tugasnya tadi apa malah? Mencari dalil Tentang pembagian harta warisan. Kemudian ada di situ pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak berikan. Nanti tolong dijawab di rumah ya. Besok dikumpulkan. Nah, baik. Ya, Bapak minta kepada Setia untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik Pak, materi kita pada hari ini yaitu tentang mewaris, di mana mewaris ini adalah hukum kewarisan. Itu ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan menurut syariat Islam.
Bapak beri penguatan lagi, di mana mawaris ini adalah ketentuan hukum pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian dasar hukumnya terdapat di dalam Quran surah Nisa 7, dan kemudian tujuan dan manfaatnya tentu kita sudah pelajari tadi. Tentu anak-anak Bapak paham terhadap tujuan dan manfaatnya. Kemudian pihak dalam mawaris ada 3, pewaris, ahli waris, dan tirka. Nah, kemudian yang terakhir prinsip-prinsip ilmu waris tentu ada penerapannya yang dilakukan. Nah, sekian dulu materi kita pada hari ini. Bapak ingin bertanya kepada kita semua, apakah paham terhadap materi kita pada hari ini? Paham. Ada yang bertanya? Ya, berarti sudah paham semuanya ya? Paham. Alhamdulillah. Berarti tujuan pelajarannya sudah tercapai ya? Baik, terima kasih kepada kita semua. Bapak rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah.